Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Citra Ma'arif dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Oke, yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan pengertian ilmu komunikasi sendiri adalah ilmu yang mengajarkan tentang hal-hal tersebut dengan berbagai metode yang sudah disiapkan. Berbicara soal sejarah komunikasi memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purba di mana manusia pertama kali ada di bumi, pasti sudah ada yang namanya metode komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan itu ditunjukkan dengan berbagai bukti-bukti peninggalan artefak-artefak kuno yang menjadi bukti bahwa manusia di zaman dahulu juga menggunakan komunikasi sebagai informasi atau alat penyampaian informasi. Sedangkan sejarah komunikasi itu sendiri dibagi menjadi 4 periode, di mana pada periode awal ini sudah dikemukakan bahwa ada beberapa metode khusus yang nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan atau metode untuk meneliti tentang ilmu komunikasi. Yang pertama ada periode tradisi retorika, periode pertumbuhan ilmu komunikasi, periode konsolidasi, dan periode teknologi komunikasi. Nah, yang pertama adalah periode tradisi retorika. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno. Berapa ratus tahun sebelum Masehi, sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika, di mana di zaman tersebut yang mengemukakan pengertian retorika ini adalah Aristoteles, menunjukkan kepada orang-orang bahwa retorika itu adalah segala upaya yang bertujuan untuk persuasi, yaitu untuk mengajak ataupun membujuk, sebuah hal yang dilakukan untuk bersifat mengajak atau membujuk. Dan Aristoteles membagi bahwa retorika ini mencakup 3 unsur. Yang pertama ada ethos atau kredibilitas sumber, di mana kebenaran data atau kebenaran orang yang bermaksud untuk memberikan informasi kepada orang lain itu ada kredibilitasnya. Yang kedua adalah pathos, yaitu hal yang menyangkut emosi atau perasaan, di mana si pelaku komunikasi, si pihak pertama ini bisa ataupun dia juga harus bisa untuk mengangkat emosi ataupun merayu pihak lawan bicaranya agar dia bisa terbujuk atau terpersuasi. Dan yang ketiga adalah logos atau kenyataan yang fakta yang dapat dibuktikan. Yang kedua ada periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu barangkali dari dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penemuan-penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, televisi, dan lain-lain. Kedua, proses kulturalisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika ketika pencahayaan perang dan dunia 1 dan 2. Yang ketiga adalah periode konsolidasi. Apa sih periode konsolidasi itu? Pada periode ini disebut sebagai periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Jadi pada saat ini perkembangan ilmu komunikasi sudah semakin maju dibandingkan dari periode yang sebelumnya, di mana disiplin ilmu menjadi salah satu faktor penting di periode pada saat ini. Dan yang keempat adalah, dan di sebelumnya di periode konsolidasi ini terdapat kristalisasi ilmu komunikasi yang ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua, munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Dan ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Nah, hal ini yang membuktikan bahwa di periode ini, perkembangan ilmu komunikasi sudah menjadi sebuah ilmu
yang layak dan wajib untuk dipelajari. Dan yang terakhir adalah periode teknologi dan komunikasi yang berkembang mulai dari tahun 1960 hingga saat ini. Studi-studi komunikasi yang banyak dilakukan cenderung difokuskan pada proses dan dampak sosial penggunaan teknologi media komunikasi, arus penyebaran dan pemusatan informasi regional dan global, aspek-aspek politik dan ekonomi informasi, kompetisi antar industri dan media, dampak sosial dari teknologi interaktif seperti komputer, dampak telekomunikasi terhadap hubungan antar budaya, serta aspek-aspek yang menyangkut manajemen informasi di masa sekarang. Ini adalah merupakan salah satu yang terjadi dengan saat ini, di mana komunikasi itu difokuskan kepada jarak dan memanfaatkan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.